Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat sebuah kelas baru yang di dalamnya adalah ada fitur-fitur yang cukup bagus, karena di masa seperti sekarang pandemi COVID-19 ini kita dilarang menggunakan atau melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah pembelajaran secara online. Nah, lalu yang menjadi masalah bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Maka pada kesempatan ini saya akan mengajak rekan-rekan guru, pengajar, khususnya di daerah-daerah yang memiliki akses internet, kita mencoba membuat satu kelas yang sudah disediakan oleh aplikasi Google. Dan ini adalah aplikasi yang gratis, Google Classroom. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita ikuti penjelasan berikut ini. Pertama-tama, kita harus membuat suatu email. Dan email ini diharapkan email yang nanti bisa kita gunakan dalam kita melakukan aktivitas belajar mengajar, dan harus memang aktif. Kalau bisa emailnya dari Google ya. Kalau bisa emailnya dari Google. Setelah selesai membuat email, kamu bisa mengetik seperti ini, Google Classroom, maka akan keluar menu pencariannya. Nah, kemudian ketik Google Classroom. Nah, di situ akan ada isian-isian yang harus kamu lakukan, terutama menggunakan email dan nomor handphone yang aktif. Nah, kenapa harus nomor handphone yang aktif? Karena nanti verifikasi dari Google akan masuk ke HP kamu. Oleh sebab itu, nomor yang HP yang harus kamu gunakan adalah betul-betul nomor HP kamu, bukan nomor HP orang lain. Karena verifikasinya nanti supaya Google Classroom kamu bisa aktif, itu harus menggunakan HP kamu sendiri atau nomor HP kamu sendiri. Baik, setelah itu kita lakukan, maka kita akan masuk ke Google Classroom ini. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom yang sudah saya miliki ya. Nah, ini ada 5 kelas. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini ada 5. Jadi ada 5 kelas yang sudah saya miliki. Nah, bagaimana kita melakukan settingan kalau sudah seperti ini? Nah, yang pertama-tama, setelah kita mempunyai ruang kelas seperti ini, maka langkah yang pertama kita harus mengundang siswa agar bisa masuk ke kelas kita. Nah, lalu bagaimana cara kita mengundang siswa? Ini adalah di sini ada tanda tambah, kemudian kita klik di sini. Nah, kemudian ada tulisan gabung ke kelas. Nah, kita klik di sini. Kalau yang di bawah ini, kita akan membuat kelas baru. Seandainya kita mengajar itu ada 4 atau 5 kelas atau 6 kelas atau bahkan lebih, maka kamu bisa membuat kelas seperti ini. Tinggal tekan saja, maka akan muncul kelas baru seperti ini. Nah, ini kira-kira tidak menjadi masalah, itu gampang sekali. Tinggal klik akan timbul kelas baru. Nah, yang menjadi masalah kalau kita punya siswa, misalnya dalam satu kelas, katakanlah kelas 8, misalnya 8A. 8A itu bisa ada, kalau dia paralel ada 8A, 8B, 8C, maka kita butuh 3 kelas. Maka kita buat 3 kelas dan siswanya juga, misalkan dalam satu kelas itu ada 25 atau 36 siswa.
misalkan 36 siswa, maka supaya siswa itu terintegrasi masuk ke dalam kelasnya masing-masing, maka harus ada kita masukkan lewat gabung ke kelas. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, kita klik gabung di kelas, kemudian di sini akan ada isian kode kelas. Nah, perlu saya beritahukan pada teman-teman bahwa di kelas ini saya buka salah satu kelas saya, ini sudah ada kode. Jadi pada saat kita membuka kelas baru, ini sudah ada kode kelas yang ada di kelas itu. Oleh sebab itu, setelah kita membuka kelas, kita akan kasih kode ini. Nah, ini salah satu contoh kode yang bisa kita gunakan. Ini ada tertulis di sini, ini ada tertulis di sini kelas ini, sehingga siswa nanti begitu dia masuk mengetik kode itu, maka dia akan tergabung ke kelas misalnya 8A tadi. 8A kita masukkan kode kelas yang 8A. Nah, maka siswanya akan masuk ke sini. Nah, untuk membedakan siswa 8A 8B, maka kita buat sebuah nama kelas. Nah, di sini kita lihat ini. Nah, bagaimana membuat misalnya di sini mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8A. Maka ini bisa kita lakukan dengan cara klik di bintang ini. Saya ulangi ya biar lebih jelas. Nih, kita klik lagi. Ini ada seperti gerigi ini diklik ya. Nah, kemudian ini ada isian di sini, detail kelasnya. Isi di sini, misalnya bidang studi ilmu pengetahuan alam, kita isi IPA. Kemudian deskripsinya terserah saja. Nah, saya buat di sini kelas 8A. Kemudian ruangnya ruang berapa? Ya, misalnya A-nya paralel, maka ruangnya misalnya A1, A2, A3 dan seterusnya. Apabila kamu memiliki kelas yang banyak, maka ini akan bisa dilakukan, bisa diisi, bisa tidak. Nah, ini kemudian mata pelajarannya. Nah, ini tadi tidak usah diisi karena ini sudah diisi. Nah, kemudian simpan, di sini simpan. Maka akan muncul seperti ini dia. Ada tulisan ilmu pengetahuan alam, kelasnya berapa, kemudian jumlah. Nah, seperti tadi saya katakan, kita akan mengundang siswa ke kelas ini. Bagaimana caranya? Nah, caranya setelah kita membuat kelas ini, kita kasih kode kelas tadi, ya. Kita kasih kode kelas ini tadi ke siswa. Nah, siswa nanti setelah dia melakukan aktivasi aplikasi Google Classroom, dia tinggal di sini, nambah, ada tanda tambah, kemudian gabung ke kelas. Nah, ini. Nah, gabung ke kelas sama. Dia akan mengetik kode yang kita kasih. Nah, dengan sendirinya siswa itu nanti akan masuk ke kelas kita. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah siswanya masuk di kelas. Jadi saya punya anggota kelas ini. Nah, ini banyak siswa yang sudah masuk. Nah, ini adalah siswa-siswa yang tadi masuk menggunakan kode yang kita berikan tadi. Nah, setelah ini masuk, nah barulah kelas ini bisa kita gunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Nah, di dalam aktivitas kelas kita, maka Google Classroom sudah memberikan beberapa format untuk kita gunakan. Ini ada forum, ya. Forum ini berguna sebagai wadah diskusi bagi kita sebagai tenaga pengajar atau guru dengan siswa kita. Ini adalah forum yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi. Artinya apa yang perlu kita sampaikan kita bisa ketik di sini, kemudian kita kirim di sini. Nanti akan terkirim ke semua siswa yang ada di kelas kita. Ya. Entah itu bentuknya pengumuman, misalnya pengumuman hari Sabtu kita akan ada pertemuan, maka
silahkan ketik di sini. Dan ini sangat membantu kita dalam rangka kita melakukan aktivitas belajar mengajar di masa pandemi ini. Jadi kita tidak bertemu dengan siswa, tetapi kita bertemu di dunia maya seperti ini. Nah, ini forum untuk tugas siswa. Kemudian yang kedua, untuk tugas siswa. Nah, tugas siswa bisa kita buat, nanti akan saya buatkan video-videonya nanti berikutnya untuk membuat absensi, materi, dan tugas kelas. Nah, ini adalah salah satu tugas kelas yang saya berikan kepada siswa. Ini siswa saya ada 30 baru tadi, dan ini sudah ada masuk satu siswa yang mengirim tugas kepada saya, ya. Nah, ini ada tugas siswa, kemudian ada satu, kita buka saja apa yang dia kirim. Nah, ini dia mengirim lembar jawaban yang sudah kita berikan di sini tadi. Nah, ini di sini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita tugaskan untuk mereka, sehingga mereka bisa membuat tugas ini kemudian mengirimkannya. Nah, bagaimana cara mengirimkan, bagaimana melaksanakan tugas, nanti video berikutnya. Kemudian anggota. Nah, ini kita melihat ini banyak anggota yang tadi sudah saya sampaikan, ada 30 siswa yang harus saya layani, dan ini notabene online, ya. Kemudian ada nilai di sini. Nah, ini bisa kita lihat nanti tugas yang kita berikan itu langsung kita nilai. Ini adalah tugas slide 3. Nah, nilainya akan muncul di sini nanti. Begitu kita kasih nilai terhadap tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan. Kemudian di sini ada absensi. Absen kehadiran mereka. Perlu saya beritahukan, sebelum siswa kita mengerjakan tugas, nah ini ada daftar hadir. Nah, jadi siswa juga wajib uh, mengisi daftar hadir, sehingga kita tahu siswa mana yang hadir dan siswa mana yang tidak hadir dalam sesi pembelajaran. Karena kita tidak bisa melihat siswa mana yang melihat materi pelajaran yang kita sampaikan, itu kan tidak mungkin kita lihat dengan metode yang seperti ini. Tetapi ada satu cara yang harus kita lakukan agar kita tahu bahwa siswa itu mengikuti pelajaran adalah dengan mengisi daftar hadir ini. Nah, kemudian setelah ini kita lakukan, maka kelas kita sudah bisa beroperasi dengan baik. Nah, demikianlah kira-kira langkah pertama cara kita membuat classroom pada masa yang seperti ini. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.